Halo teman-teman, ketemu lagi. Apa kabar? Semoga kalian sehat semua dan lagi pada bahagia semua ya. Kalau lagi kurang lancar atau kurang bahagia, tetap semangat, jangan menyerah. Semua pasti berlalu dan nanti akan ada titik cerahnya buat kita semua. Amin. Nah, kali ini kita mau bahas mainan yang masih fresh, masih baru, masih kinyis-kinyis. Ini saya baru pre-order beberapa minggu lalu. Nah, sekarang barangnya baru sampai nih teman-teman, masih di bubble wrap, masih masih belum dibuka lah ya ini. Nah, ini saya akan ajak teman-teman buat unboxing barangnya apa. Kita coba lihat, barangnya adalah ZD Toys Whiplash dari Iron Man 2. Nah, kita lihat seperti apa unboxingnya. Ayo teman-teman, ini saya masih kinyis-kinyis, masih ada bubble wrapnya. Kita sama-sama biar teman-teman bisa lihat unboxingnya seperti apa ya. Come on. Bubble wrapnya sudah, sekarang kita buka kemasannya ya teman-teman ya. Ya, jadi ini teman-teman, Whiplash Mark II. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Ini boxnya seperti ini, cukup besar teman-teman, besar ya, 1 jengkal lebih boxnya. Nah, kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Jadi ini adalah ZD Toys Whiplash Mark II dari film Iron Man 2. Nah, mainan ini saya dapat di harga pre-order kemarin Rp500.000 teman-teman. Kalau saya cek lagi di online shopnya sekarang sudah naik karena sudah ready ya. Jadi 510.000, naik 10.000 lah teman-teman. Ya buat jajan lah, beli gorengan lumayan. Nah, kita bahas kemasannya dulu ya teman-teman, kurang lebih seperti apa kemasannya. Ayo kita lihat ya. Kita betulin dulu kameranya, nah biar lebih enak angle-nya. Nah teman-teman, jadi box depannya seperti ini. Boxnya seperti biasa ya, jadi Toys itu keren boxnya. Dan bahannya itu bahan dari karton keras ya, atau hard karton. Dan tampilannya juga oke, sehingga buat collectible juga bagus teman-teman. Jadi ya ini masih salah satu hal yang saya sangat suka sih dari ZD Toys, terutama lini Iron Man ya. Nah, kita bahas dulu. Ini cover depannya ada gambar si Whiplash-nya, bisa nyala kalau kita lihat di review-reviewnya ya. Nanti bisa nyala di arc reactor sama di matanya, mirip kayak Iron Man. Di sebelah pojok kiri atas dari angle saya ada logo Marvel, terus ada di kanan atasnya ada Marvel Studios Infinity Saga, terus ada logo ZD Toys-nya di pojok kanan atas. Terus di bawahnya ada Whiplash Mark II. Mark II ya, karena Mark I-nya si Mickey Rourke belum pakai armor, masih pakai cambuk biasa. Lalu di sini di bawah kita perbesar. Di bawah sini ada logo Marvel copyright, terus ada logo Iron Man 2 Marvel Studios. Terus di sini ada keterangannya 1/10
sorry. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya 1/10 scale-nya Iron Man Collections. Jadi dia masuk ke Iron Man Collection karena ini musuhnya Iron Man 2 ya, musuh utamanya ya. Lalu seperti biasa CD Toys itu resmi, dia license-nya, jadi ada stiker hologram Disney menandakan kalau dia original. Terus di sini ada Infinite Action, logo Infinite Action. Lalu di sampingnya ada gambarnya si Whiplash ya, lagi pose ya teman-teman ya. Terus ada logo Iron Man 2 lagi. Terus ada di sini apa ya? Ini kayak barcode-nya ZD Toys ya. Singkatannya kan Zongdong Toy teman-teman. Terus ya ada copyright Marvel lagi di sini. Oke. Di samping sininya tidak ada apa-apa, hanya ada corak-corak seperti ini. Terus ada logo Iron Man 2 dan Marvel Studio. Dan di sini ada copyright Marvelnya, hologram teman-teman. Cukup keren sih. Lalu atas kosong, bawah kosong, belakangnya ada gambar lagi si Whiplash. Nah, ini gambar Whiplashnya dari tampilan depan, tampilan belakang, lalu pose-posenya teman-teman. Tapi kalau kita lihat posenya nggak bisa terlalu banyak ya. Nanti kita akan lihat artikulasinya seperti apa. Oke, nah di sini ada tulisan-tulisan lagi bahasa Mandarin yang saya nggak paham. Mungkin kalau teman-teman paham boleh di info ya di kolom komentar. Lalu di sini ada logo CD Toys, ada juga Infinity Saga, Marvel Studios Infinity Saga. Kurang lebih seperti itu teman-teman packagingnya. Sekali lagi kalau kita lihat, kita run through packagingnya cukup keren ya, tetap kayak apa ya, khasnya ZD Toys, terutama Iron Man Collection. Cukup apa ya bagus lah buat collectible. Ayo tanpa lama-lama lagi kita buka isinya apa ya teman-teman ya. Nah, cara bukanya seperti biasa, dia ada magnetnya di sini. Jadi kalau dibuka kita tarik dari sisi sininya. Nah, dia terbuka. Kalau kita tutup tinggal begini aja, cetek, nah dia langsung cetek gitu ya, karena magnetnya langsung tertempel. Nah, kita buka, wow mantap. Ini isinya teman-teman, wow. Oke, ini di depannya seperti ini, Whiplash Mark II. Ada tulisannya Whiplash Mark II, Infinity Saga, logo Marvel lagi. Terus di sini ada panduannya. Nah, ini karena dia ada LED-nya ya teman-teman. Jadi nanti di belakang itu bisa dibuka, ada colokannya, ada tombolnya juga teman-teman buat nyalain matiin lampunya. Nah, ini colokannya buat ngecas. Nah, ini yang hebatnya dari ZD Toys, sangat praktis ya teman-teman ya. Kalau LED-nya itu tinggal dicas gitu loh teman-teman, nggak perlu diisi baterai lagi. Jadi efisien aja dan enak aja gitu ya teman-teman. Ya inilah hebatnya ZD Toys ya, pelopor mainan keren tapi ekonomis, tapi juga ya keren juga gitu, efisien, efektif, gampang untuk dioperasikan. Nah, ini ada skalanya, keterangannya 1/10, terus ada logo Iron Man lagi. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman ya, blisternya. Wow, kita lihat. Kosong teman-teman, jadi isinya hanya ini aja, aksesorisnya minim. Kita buka ya blisternya ya teman-teman ya. Wow, kita bangkitkan si Whiplash ini. Wow, ini Whiplashnya. Nah, di sini di belakangnya kita dikasih cambuknya ya teman-teman ya. Cambuknya menurut saya sih oke juga, nggak terlihat murahan juga ya maksudnya, tapi ya oke lah, cukup oke. Nanti kita coba masukin ke tangannya ya teman-teman. Ini Whiplashnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kalau saya lihat sih detailnya
gila banget sih teman-teman. Untuk mainan ukuran 500.000, detailnya sih cukup menyenangkan ya untuk dilihat ya teman-teman ya. Di bodinya itu kelihatan metal. Oh ini ada di wajahnya ada hitam-hitam. Saya nggak tahu apakah ini bawaan pabrik atau, tapi sepertinya ini memang modelnya ya teman-teman ya, hitam-hitam seperti ini. Nah, jadi balik lagi, kalau kita lihat detailnya keren sih teman-teman. Jadi tidak seperti mainan Iron Man yang umumnya ya, CD Toys Iron Man, dia kan ringan ya teman-teman ya, karena bahannya plastik. Ini juga sebenarnya bahannya plastik sih, tapi entah karena dia ukurannya lebih besar atau apa, dia agak lebih berat daripada si Iron Man ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sendiri dari sisi badannya ya teman-teman nih, ini detailnya luar biasa ya teman-teman. Tuh, lihat detailnya di sini, ada mesin-mesin mekanisnya, kelihatannya hebat sekali sih untuk harga segini gitu teman-teman. Saya pribadi sih suka. Teman-teman gimana kalau lihat? Boleh ketik di kolom komentar ya, apakah tertarik juga sama si Whiplash ini. Nah, sekarang kita lihat dulu artikulasinya ya teman-teman ya. Untuk di kepalanya, dia bisa nengok kanan, nengok kiri, tapi nggak banyak karena dia terhalang sama armornya teman-teman di sini. Jadi bisa nengok tapi nggak terlalu banyak ke kanan ke kirinya. Ke atas ke bawah nggak bisa sama sekali. Jadi ya udah stay aja seperti ini. Untuk nenggleng juga dia nggak bisa, jadi hanya bisa nengok kanan, nengok kiri teman-teman ya. Jadi untuk kepala artikulasinya hanya bisa tengok kanan, tengok kiri, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk tangannya ini bisa muter, oke, bisa 360 derajat teman-teman, bisa muter dari atas ke bawah, kembali lagi ke atas ya teman-teman ya. Jadi ya oke lah tangannya. Terus apakah dia bisa ditarik? Biasanya kalau ya dia ada butterfly joint ya teman-teman ya, bisa ditarik. Jadi ini bisa diklik terus bisa ditarik teman-teman, tapi nggak terlalu banyak sih, itu hanya sedikit. Bisa untuk digerakin ke depan ke belakang bahunya ya. Lalu untuk sikunya ini masih agak kenceng ya teman-teman, karena masih baru. Kita lihat, oke. Ya, sikunya juga nggak terlalu banyak teman-teman, hanya segini aja kurang lebih untuk sikunya. Jadi nggak terlalu dalam untuk bisa ditekuknya sikunya. Kita lurusin lagi. Lalu untuk wristnya atau pergelangan tangannya dia bisa, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Soalnya dia terhalang sama ini nih, sama pistolnya juga, sama ininya armornya ya, gauntletnya ya. Jadi mestinya sih harusnya kalau lihat ininya dia pakai ball joint, dia bisa muter-muter, cuma dia terhalang sama ininya, sama pistolnya juga, sama senjatanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk artikulasi di tangannya. Lalu untuk di torsonya tidak ada artikulasi ya teman-teman ya, nggak bisa gerak. Artikulasinya ada lagi di perutnya teman-teman, di sini perutnya. Nah, di perutnya bisa muter-muter ya teman-teman ya, bisa diputar-putar untuk di perutnya. Lalu yang berikutnya artikulasinya ada di pahanya teman-teman. Pahanya bisa maju mundur, tapi juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena dia terhalang sama ininya, armor plate-nya yang di sini, jadi mentok. Jadi nggak bisa terlalu maju. Mundur juga dia mentok juga, armor plate-nya ini juga menahan kakinya dia juga teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak untuk artikulasi di kakinya. Lalu di lututnya ini juga bisa ditekuk teman-teman, bisa ditekuk tapi juga nggak terlalu banyak.
nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Tuh, lihat hanya segini aja tekukan lututnya. Tapi hal yang agak sedikit mengganggu kalau buat saya adalah di sini apa ini namanya ya, pistonnya ya atau hidroliknya ini putus teman-teman. Bukan putus ya, kok lepas gitu loh, nggak ada sambungannya gitu. Jadi kalau kita giniin ya, kita tekuk lututnya, dia aneh aja gitu. Jadi terlepas gitu loh pistonnya, desain pistonnya teman-teman. Kaki kanan, kaki kiri sama teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tuh, pistonnya seperti terlepas jadinya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma agak aneh aja kalau kita posein dia nekuk-nekuk kakinya terlalu nekuk ya, jadinya begini, jadinya pistonnya lepas. Ya, oke. Jadi artikulasinya kurang lebih seperti itu. Terus apalagi ya? Di belakang kita lihat tadi, kalau lihat di gambarnya bisa dibuka ya teman-teman ya, di bagian sini. Ya, jadi teman-teman di sini ada semacam kait lagi nih, kaitan atau artikulasi lagi. Agak keras bukanya. Tadi saya harus pakai kain ya, hati-hati kalau nggak pakai kain soalnya kuku saya agak panjang, jadi catnya takut terkelupas teman-teman, paintingnya ya. Oke, nah ini kita bisa buka belakangnya seperti ini. Nah, seperti di gambar panduannya tadi ada tombol untuk nyalain LED-nya dan ada colokan USB lagi buat ngecas ya teman-teman ya, ngecas baterainya. Kita coba apakah sudah nyala teman-teman. Wow, oke, dia sudah nyala. Ini kalau kondisi minim lighting kelihatan ya teman-teman ya, arc reactornya, dan di matanya dia menyala teman-teman, menyala ya, cukup keren ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, di kondisi yang minim lighting, minim pencahayaan, dia nyala ya teman-teman, LED-nya di matanya dan di arc reactornya. Gimana teman-teman, keren nggak? Saya sih termasuk yang suka dengan hiasan-hiasan LED di action figure, jadi saya suka banget sih. Balik lagi dengan ini, selain si whiplash-nya kita dapat dua helai dua helai cambuknya ya. Apalah arti whiplash tanpa whipnya atau cambuknya. Nah, kita coba pasangkan di tangannya dia ya teman-teman ya. Jadi di tangannya ini ada lubang, bisa dipasangin seperti ini kurang lebih bentuknya. Kita cocokkan dulu. Nah, untuk memasangnya juga nggak sulit ya teman-teman ya, sangat gampang. Kita pasang di tangan yang satunya lagi. Oke, lengkap sudah whiplash beserta whipnya atau cambuknya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, sama whipnya, bareng whipnya teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini. Kalau saya pribadi secara tampilan whiplash ini saya menyukainya sih, karena satu, detailnya oke. Tadi ya teman-teman bisa lihat ya garis-garisnya atau mekanismenya di dalam badannya, terus di kakinya, di pahanya, dan seterusnya. Jadi apalagi di belakangnya teman-teman, ini seperti apa ya, kita dibombardir dengan detail-detail yang keren sih menurut saya untuk mainan seharga 500.000 ya teman-teman ya. Untuk kita tidak boleh melupakan faktor harganya juga. Jadi karena ini juga mendefine seberapa apa ya, value for money ya mainan ini ya, action figure ini. Oke, jadi secara detailnya untuk harga segini oke banget sih kalau menurut saya gitu ya. Lalu yang kedua, paint jobnya juga keren seperti biasa ZD Toys itu, terutama lini Iron Man-nya. Mereka mampu menghadirkan action figure yang keren, armornya juga seperti diecast gitu ya teman-teman ya, paint jobnya, tapi bahannya padahal plastik. Jadi kalau nggak dipegang mungkin nggak sadar gitu buat orang yang nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu ya sudah tahu kalau itu sebenarnya ya bahannya plastik ya. Apa juga lah harganya segini juga gitu, kita berharap
terlalu banyak juga nggak fair juga gitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi untuk harga segini paint jobnya saya suka sih, karena teman-teman bisa lihat ya, kalau kita kasih pencahayaan yang oke, dia terlihat seperti figure diecast gitu loh teman-teman. Bahannya metal seperti metal gitu loh. Tapi sebenarnya ini bahannya plastik teman-teman. Jadi ya balik lagi soal paint job juga saya cukup acungin jempol lah buat ZD Toys ini gitu ya. Terus yang paling saya suka adalah karena ada LED-nya teman-teman. Jadi bisa nyala di art reactor-nya dan juga di matanya. Saya sih selalu welcome dengan figur yang bisa nyala LED-nya. Cuma agak lebih bagus lagi mungkin kalau di whip-nya juga bisa dinyalain teman-teman. Mungkin ZD Toys mudah-mudahan dengar juga ya, bikin next version dari Whiplash. Kalau whip-nya bisa dinyalain gitu, jadi keren gitu ya, dikasih lampu juga di cambuknya kan, soalnya di filmnya juga kan cambuknya itu ada listriknya gitu ya, ada cahayanya juga gitu, nyala-nyala, jadi lebih keren lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi anyway ya cukup oke sih. Balik lagi perlu diperhatikan dari sini buat teman-teman mungkin yang pengen beli adalah satu, artikulasinya dia nggak terlalu banyak teman-teman, seperti yang sudah saya coba-coba tadi ya. Jadi artikulasinya nggak terlalu banyak. Bahkan mungkin saya pernah baca, kalau nggak salah inget ya gitu ya, saya pernah baca ZD Toys Whiplash ini ada yang komen di salah satu channel YouTube di luar negeri itu, dibilangnya ini adalah statue yang nyamar jadi figur gitu. Teman-teman setuju nggak kalau lihat artikulasinya ini gitu? Jadi mungkin agak terbatas untuk pose-posenya. Kalau yang mau pose-pose ekstrim kelihatannya ini agak sulit ya teman-teman ya, agak terbatas. Tapi ya balik lagi, kalau nggak masalah dengan itu ya ini keren banget sih menurut saya gitu. Terus ada minor lagi di sini sedikit adalah yang tadi saya bilang, di lututnya ini kalau kita tekuk seperti ini dia akan copot ini pistonnya ya teman-teman ya. Mungkin bisa lebih bagus lagi kalau bahannya bikin kabel ya mungkin di sini ya teman-teman. Tapi ya kita kurang tahu lah, ZD Toys mungkin ada pertimbangan apa tidak melakukan itu. Jadi ya ini tapi hal minor sih teman-teman. Kalau buat saya balik lagi nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Cuma ya mungkin teman-teman aja bisa menilai kalau buat yang lagi timbang-timbang atau lagi mikir-mikir mau meminang ZD Toys Whiplash Mark II ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebih segitu dulu untuk unboxing dan reviewnya ZD Toys Whiplash Mark II. Buat teman-teman yang lagi timbang-timbang atau buat teman-teman yang punya komentar, jangan ragu untuk ketik di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa saling tambah pengetahuan atau bisa juga saling menginspirasi teman-teman yang lain juga. Siapa tahu dibaca sama teman-teman yang lain juga gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Nanti ya kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Semoga yang kali ini bermanfaat buat kita semua. Thank you, bye-bye.